Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang terkasih. Kembali lagi kita dalam renungan Bina Iman GKI Klasi Solo pada Jumat 12 Februari 2021. Tema kita adalah berjuang untuk setia yang akan terambil dari 1 Timotius 1 ayat ke-12 sampai ke-19. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon penyertaan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas hari yang indah ini di mana kami boleh diberikan sekali lagi kesempatan untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan kami dalam kami melangkah di kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir di hati dan pikiran kami, sehingga setiap langkah kehidupan kami boleh sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Inilah firman-Mu ya Tuhan, berkaryalah melalui kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, ucap syukur, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari 1 Timotius 1 ayat ke-12 sampai ke-19. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Demikianlah firman yang menjadi landasan perenungan kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pastinya setiap dari kita pernah merasakan sakit kan ya? Terus ketika kita tahu sakit, pasti kita akan langsung nih buru-buru pergi ke dokter. Dan setelah hasil pemeriksaannya keluar, biasanya dokter akan memberikan kita resep obat yang harus kita minum untuk proses pemulihan kita selama beberapa hari ke depan. Nah, biasanya setelah kita menerima obat-obatan itu, kira-kira biasanya kita meminumnya hingga habis nggak sih Bapak Ibu? Atau pas sudah mulai merasa enakan nih badan kita stop saja nih, padahal masih ada sisa banyak nih obatnya yang harus kita habiskan sesuai anjuran dokter. Nah, saya pernah nih Bapak Ibu seperti itu. Bapak Ibu pernah nggak nih kira-kira? Nah, kita perlu menyadari Bapak Ibu bahwa kecenderungan kita ketika sudah merasakan kondisi kita baik-baik saja, kita merasa tidak membutuhkan lagi tuh yang namanya obat-obatan. Apalagi harus menghabiskan sesuai dengan anjuran dokter. Wong udah sembuh kok, tidak butuh apa-apa lagi lah gitu. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah sikap kita yang seperti itu juga pernah kita lakukan di dalam kehidupan beriman kita? Pastinya kalau kita sedang diperhadapkan dengan sebuah pergumulan, maka kita pasti akan mencari Tuhan. Karena kita tahu dan mengimani bahwa hanya di dalam Tuhanlah sumber kekuatan dan pemulihan itu datang kepada kita. Tapi ketika kita sudah sembuh, coba kita sama-sama ingat kembali. Ketika semuanya sudah baik-baik saja, apakah kita tetap menunjukkan bahwa kita tetap membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau malah mungkin kita bersikap seperti semuanya sudah baik-baik saja, jadi kita tidak perlu ditolong lagi.
Firman yang bersama-sama sudah kita baca adalah sebuah pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius, rekan sepelayanannya, untuk tetap bersikap setia dan memiliki hati yang murni yang mau berjuang di tengah kondisi kehidupannya saat itu. Rasul Paulus memberikan peringatan kepada Timotius terhadap ajaran-ajaran yang salah yang terdapat di dalam jemaat Kristen pada waktu itu. Ajaran-ajaran itu merupakan campuran paham dari Yahudi dan paham non-Yahudi berdasarkan kepercayaan bahwa alam semesta itu sudah jahat dan keselamatan hanya diperoleh oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan rahasia tertentu, dan harus menaati peraturan-peraturan yang kadang-kala tidak masuk akal seperti tidak boleh kawin atau pantang akan makanan-makanan tertentu dan lain sebagainya. Melalui surat kepada Timotius ini, Rasul Paulus meminta Timotius untuk melihat lagi bahwa benar Yesus Kristus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Orang-orang yang terluka, yang terhina, yang tertindas, semuanya dipulihkan dan diselamatkan oleh Kristus. Tetapi karya Kristus tidak selesai sampai di situ, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karya keselamatan, kasih, kesabaran, dan keagungannya harus terus kita lanjutkan di dalam diri kita. Tidak pernah ada kata cukup untuk mengerjakan karya keselamatan Tuhan, dan tidak akan pernah ada kata bahwa kita tidak akan pernah membutuhkan pertolongan Tuhan lagi, karena kita sudah disembuhkan dan diselamatkan. Justru kita sebagai orang-orang yang sudah merasakan keselamatan dan pertolongan dari Tuhan, kita diminta untuk terus berjuang, setia pada pengajarannya, meneladan kesabarannya, kasihnya, untuk terus memiliki kemurnian hati nurani. Karena kalau tidak demikian, maka dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya, kandaslah iman kita. Kita diminta untuk terus berjuang menjadi setia pada jalan Tuhan supaya keselamatan dan kasih Kristus bisa dirasakan oleh semua orang. Menjalankan dengan setia sesuatu yang sudah kita tahu kebenarannya rasanya gampang-gampang, susah ya Bapak Ibu. Kadang pasti ada saja godaannya ketika kita mau berusaha untuk taat dan juga setia. Oleh karena itu kita diminta untuk terus waspada, untuk terus berjuang, untuk terus menyadari bahwa kita sekalipun sudah menerima keselamatan, kita tetap harus berjuang bagi iman kita dan bagi karya pelayanan Kristus di dunia ini. Ada sebuah lagu yang akan menjadi refleksi kita bersama Bapak Ibu. Kita akan mencoba merefleksikan melalui lagu ini, biarlah kiranya Kristus sendiri yang boleh hadir di hati kita dan juga memberikan kita penguatan dan juga kesadaran. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarlah lagu yang sudah bersama-sama kita nyanyikan, kita dengarkan ini boleh menjadi sumber kekuatan dan juga perenungan kita, supaya kiranya kehidupan kita boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Bapak Ibu kita boleh untuk selalu semangat berjuang menjadi setia kepada Tuhan.
Kiranya Ia memampukan kita semua untuk memiliki hati yang selalu mengarah kepada Kristus. Amin.